jam 1. Nah, di sini Lesti dan Bilar kan melakukan kebohongan, tidak menyatakan kepada pihak kelurahan bahwa mereka sudah pernah menikah siri. Disebutkan kan masih perjaka dan masih perawan, itu kan status KTP. Kenapa saya melaporkan? Karena kasus pernikahan artis yang begitu melibatkan media-media seperti itu kan sudah terlalu sering, dengan didahului nikah siri dulu, baru kemudian nikah lagi. Artinya terjadi nikah 2 kali. Nah, di dalam syariat Islam itu nggak ada nikah 2 kali. Bahwa nikah itu harusnya 1 kali akad nikah. Kalaupun ada akad nikah lagi itu adalah karena pernah terjadi cerai dan selesai masa iddah. Yang kedua, karena dianggap ada rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi sehingga harus mengulang akad ijab kabul. Saya rasa tidak mendasar sekali aduannya. Ya karena apa? Ya sebagai sebagai pandangan saya seorang pengacara, bahwa dia tidak punya unsur yang memenuhi untuk membuat laporan. Ya mungkin saja cari sensasi ya, atau bagaimanapun saya tidak tahu kan. Ya kalau menurut pandangan sebagai lawyer, menurut saya itu dagelan lucu-lucuan. Ya mungkin ya supaya Rizky Bilar lagi terkenal, mungkin ingin terkenal juga kan, gitu. Saya cuma konsultasi doang. Apa itu, saya silaturahmi doang. Saya silaturahmi di kafe Polda. Iya ya. Tapi di sini kedatangan saya hanya ngopi sama ngejumpai teman saya, nggak lebih dari itu kan gitu. Soal kemarin pertemuan biasa sebagai teman, sebagai sahabat, ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa saja. Kan di situ statusnya jejaka. Di KTP juga Muhammad Rizky belum kawin. Kemudian Lestiani statusnya perawan, ya kan, di pengantar kelurahannya. Ini juga di KTP-nya belum kawin. Bahwa kemudian mungkin orangnya mengaku, ya kita nggak tahu. Tapi kan ketika mengajukan berkas semuanya sudah sesuai dengan aturan. Kita cross check data-datanya. Ya kalau kami sih hanya berpatokan pada data ya. Pada data. Kalau pengakuan lisan ya itu kan sulit dipertanggungjawabkan. Kami masih menganalisa dan mendalami terkait kasus tersebut, adanya kegaduhan terkait pemberitaan di media sosial terkait dengan pernikahan saudari Lesti dan Bilar kan gitu. Kalau kami gini, ini kan bukan hanya dari kami ya kan. Ada warganet juga yang mau melaporkan saudari Lesti maupun Bilar. Kami tunggu, kalau kami sih kalau sudah ada yang melaporkan, kami tidak akan melaporkan kan gitu, tidak akan melakukan pengaduan kan gitu. Dan terutama untuk kedua belah pihak tersebut, di mana pernikahan tersebut kami juga cacat hukum. Ya ada dugaan pelanggaran, di mana kan dalam prosesi pernikahan Lesti Bilar itu kami menilai juga ada maladministrasi. Kenapa? Dalam hal ini, saudari Lesti kan sudah hamil sebelum beliau pernikahannya dicatat oleh kantor urusan agama kan. Itu ada nanti akan jadi dampak psikis bagi anaknya kan gitu. Janin yang dikandungnya nanti ketika lahir itu nasabnya nasab siapa kan? Kalau secara agama kan syariat kan seperti itu. Kalau hamil sebelum pernikahan itu kan kita dipertanyakan. Lebih baik kedua belah pihak tersebut melakukan isbat nikah. Itu yang dicatat melalui pengadilan agama, bukan melalui KUA. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan itu
itu akte buku nikahnya itu nanti akan mengikuti pernikahan secara agamanya kan gitu. Sehingga anak ini ketika terlahir sama dengan apa yang didapat dokumen dari orang tua tersebut. Nah, kalau itu kan masing-masing orang, ya kan, tinggal kita menunggu. Yang penting kan mereka berdua udah klarifikasi. Mungkin orang yang nggak suka pasti negatif, orang yang suka pasti positif, itu aja sih. Semua itu pasti ada pro kontra, nggak mungkin semuanya bisa menyenangkan semua pihak, itu aja menurut saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.